Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati dan yang kemuliakan kepada seluruh para pendengar kami di mana saja kita berada yang selalu setia bersama Rawi FM, dan kita hormati dan kita muliakan kepada pimpinan karyawan dan karyawati, khususnya penyiar kita bersama Buru Nasti yang selalu setia mendampingi. Mari kita memanjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah, kulitmu sudah mengendur, gigi sudah banyak yang gugur, uban pun sudah banyak yang menabur, maka suatu saat nanti akan datanglah malaikat maut yang kita tidak bisa kabur. Maka badan kita pun kaku terbujur, sanak saudara kita akan bawa kita ke liang kubur, dan seluruh saudara kita, handai tolan rekan kerja, semua pada kabur, meninggalkan kita seorang diri di alam kubur. Oleh karena itu, kesempatan yang ada, kehidupan kita di hari ini tujuannya supaya kita mampu menambah kebaikan dan supaya kita mampu memperbaiki diri dengan taubatan nasuha. Mudah-mudahan mari kita gunakan segala kesempatan kita untuk lebih dengan Allah dekat. Insya Allah hidup kita pun akan penuh dengan semangat, dan kita insya Allah menjadi hamba yang taat, dan kita akan selamat dunia dan akhirat. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Ketupat dibelah empat. Yang cinta solawat semoga mendapatkan syafaat. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad fil awwalin, sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad fil akhirin, sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad fil nabiyyin, sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad fil mursalin, sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad fil mala'il a'la ila yaumiddin. Inilah solawat Qutbul Aqtab yang disusun oleh Syekh Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang insya Allah dengan keutamaannya itu bisa kita bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi, insya Allah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa yang banyak berselawat ialah orang yang paling dekat bersama Rasulullah di akhirat,
selamat mendapatkan syafaat. Mudah-mudahan kita termasuk yang di dalamnya. Ketupat dibela 4, yang cinta solawat semoga mendapatkan syafaat. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah berada pada 2 Rabiul Awal 1447 Hijriah. Tentunya salah satu keutamaan Rabiul Awal di bulan inilah, di hari Senin 12 Rabiul Awal di tahun gajah, Nabi kita Muhammad SAW dilahirkan sebagai penutup para nabi, sebagai Sayyidil Mursalin, pemimpin para rasul, sebagai imamil muttaqin, sebagai imam bagi orang yang bertakwa, sebagai imamil khair, sebagai imam kepada orang-orang yang ingin selalu berbuat kebaikan. Mudah-mudahan dapat kita jadikan beliau teladan dalam kehidupan, karena beliau adalah uswatun hasanah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadisnya bahwa setiap nabi diberikan Allah kesempatan untuk berdoa, dan doanya itu mustajab, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap nabi pun bercepat-cepatlah mereka berdoa. Sedangkan Nabi kita Muhammad SAW, dia menahan doanya untuk mensyafaatkan umatnya pada hari kiamat. Dalam hadis riwayat Muslim yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli nabiyyin da'watum mustajabah. Setiap nabi ada doa yang dikabulkan. Fata'azzala kullu nabiyyin da'watuhu. Maka setiap nabi bersegeralah mereka berdoa agar doa mereka dikabulkan. Wa inni ikhtabaqtu da'wati, dan sesungguhnya aku menahan doaku syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, untuk dapat memberikan syafaat kepada umatku pada hari kiamat. Fahiya nailatun insyaallah man mata min ummati la yusriku billahi syai'a. Dan insyaallah syafaatku ini akan diperoleh bagi orang yang mati dari umatku dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syafaat. Apa arti syafaat? Syafaat menurut Al-Jurzani, seorang ulama kita, dalam Al-Ta'rifat mengungkapkan, syafaat adalah permintaan pengampunan bagi orang yang melakukan dosa, kesalahan atau kejahatan. Ini semacam amnesti ini. Amnesti abolisi ya. Yang kalau di hukum pemerintahannya kan. Yang kedua, menurut Syekh Muhammad Ibnu Ali, menurutnya syafaat adalah permohonan yang penuh dengan kerendahan hati untuk berbuat baik atau menghilangkan mudarat bagi orang lain. Syafaat adalah meminta kepada Allah agar Nabi kita Muhammad SAW atau selain beliau yang mendapat izin dan ridho Allah untuk memberikan syafaat, untuk menyampaikan manfaat kepada orang meminta tadi di negeri akhirat. Jadi syafaat ini atas izin dan ridho Allah,
tanpa diizinkan dari Allah, tak ada makhluk yang mampu memberikan syafaat. Kullillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah semua syafaat itu adalah milik Allah semata-mata. Al-Quran surah Az-Zumar ayat 44. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi syafaat ini adalah bantuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas izinnya kepada Nabi kita Muhammad SAW atau siapa saja yang diberikan Allah izin untuk memberikan syafaat di hari kiamat nanti, di hari akhirat. Menurut Imam An-Nawawi rahimahullah, ulama kita, dia menyebutkan ada 5 macam syafaat. Yang pertama, syafaat yang khusus dimiliki Rasulullah SAW yang memberikan keringanan dan ketenangan kepada seluruh makhluk dari kegetiran dan ketakutan di padang mahsyar yang menakutkan dan yang sangat menggetirkan. Berkat syafaat ini, seluruh makhluk, baik manusia maupun jin, baik yang mukmin maupun yang kufur, itu lekas memasuki meja hisab Rabbul Alamin, meja pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang bersumber dari Huzaifah dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, keduanya berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, Allah yang maha memberi berkah lagi maha tinggi kelak akan mengumpulkan manusia. Kemudian orang-orang mukmin lalu surga didekatkan. Mereka lalu mendatangi Nabi Adam alaihissalam dan berkata, wahai bapa kami, bukakanlah pintu surga ini untuk kami. Beliau menjawab, bukankah yang mengeluarkan kalian dari surga adalah dosa bapakmu ini? Datanglah ke tempat anakku kepada Nabi Ibrahim Khalilullah. Mereka pun mendatangi Nabi Ibrahim. Tetapi Nabi Ibrahim Khalilullah menjawab, itu bukan hakku. Aku hanyalah Khalilullah, kekasih Allah, dan berada di belakang sekali. Datanglah kalian kepada Nabi Musa alaihissalam, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman langsung kepadanya, beliau adalah kalamullah. Lalu mereka pun mendatanginya Nabi Musa alaihissalam, tetapi Nabi Musa alaihissalam pun menjawab, itu bukan hakku. Tidak ada hakku untuk membukakan pintu surga. Datanglah kalian kepada Nabi Isa alaihissalam, karena dia adalah Ruhullah. Maka Isa pun menjawab setelah didatangi mereka, itu bukan bagianku, kata Nabi Isa alaihissalam. Kemudian mereka pun mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diminta untuk membukakan pintu surga. Beliau pun berdiri dan diizinkan untuk membukanya. Kemudian dilepaskanlah amanat dan kasih sayang, dan keduanya itu berada di kanan kiri beliau sebagai titian menuju surga. Beliau pun bersabda, orang yang pertama melewatinya berjalan secepat kilat. Huzaifah radhiyallahu anhu bertanya, sungguh apakah yang berjalan secepat kilat itu? Beliau, Nabi kita pun menjawab, tidakkah kalian melihat bagaimana kilat datang dan pergi hanya dalam sekejap mata? Kemudian ada orang melewatinya bagaikan terbangnya burung, dan ada pula yang melintasinya bagaikan orang berlari kencang sekali. Semua itu menurut beliau tergantung amal perbuatan mereka. Jadi ketika dibukakan pintu surga, maka ada titian menuju surga. Itulah titian Shiratal Mustaqim. Ada yang melewatinya secepat kilat. Bagaimana kilat datang menyambar,
Begitulah cepatnya orang yang masuk surga melewati titian Shiratal Mustaqim itu. Kemudian ada orang yang melewatinya bagaikan burung, dan ada pula yang melintasinya seperti orang yang berlari kencang sekali. Tentu ada sebaliknya, satu langkah pun jatuh, mungkin sudah sampai di tengah jatuh, sudah di dekat pintu surga pun jatuh. Tergantung amal-amal kebaikan kita. Sedangkan Nabi kita Muhammad SAW berdiri di atas sirat titian seraya berdoa, wahai Robku, selamatkanlah, selamatkanlah, sehingga sampailah pada giliran orang-orang yang amal baiknya sedikit. Bahkan sampai datang seseorang yang tidak bisa berjalan melainkan dengan merangkak. Dan di antara dua tepi sirat titian itu tergantung alat-alat pengait yang terbuat dari besi, yang diperintahkan untuk mengambil orang-orang yang harus diambilnya. Di antaranya ada orang yang terluka tetapi dia selamat. Ada pula orang-orang yang dicakar-cakar oleh pengait itu, lalu dilemparkanlah ia ke dalam api neraka. Menurut Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya dasar neraka jahanam itu sejauh perjalanan 70 tahun. Ini ada dalam hadis riwayat Muslim. Inilah syafaat yang dimiliki khusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan syafaat ini sering disebut para ulama kita sebagai syafaat usmah. Yang kedua, ada syafaat memasukkan suatu kaum ke surga tanpa hisab. Dan yang ketiga, ada syafaat bagi kaum yang telah divonis masuk neraka. Ada yang keempat, syafaat bagi orang-orang berdosa dan telah masuk neraka. Dan yang kelima, ada syafaat yang menambah derajat bagi para penghuni surga di surga. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, tentunya untuk mendapatkan syafaat ini, yang pertama, ridallah anis syafiq, izin Allah dan ridho Allah kepada pemberi syafaat. Yang kedua, ridho Allah anis masfu'i lahu, ridho Allah kepada pihak yang akan diberi syafaat. Dan yang ketiga, isnallahu ta'ala lisyafi'i ayyashafaq, izin Allah ta'ala kepada pihak tersebut untuk memberikan syafaat. Ada yang memberikan syafaat dengan izin Allah, ada yang diberikan syafaat dengan izin Allah, dan ada dan atas izin Allah lah orang bisa memberikan syafaat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat nanti dalam hadis riwayat Bukhari bahwa Nabi kita Muhammad SAW bersabda dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kondisi orang-orang beriman setelah diangkat dari api neraka dan dimasukkanlah mereka dalam surga, lalu mereka berkata kepada Allah, Rabbana, ya Tuhan kami, ikhwanuna kanu yusalluna ma'ana, di mana saudara-saudara kami yang dahulu kami salat bersama mereka, wa yasumuna ma'ana, dan kami pun berpuasa bersama mereka, wa yahuzzuna ma'ana, dan kami pun melaksanakan ibadah haji bersama mereka. Kemudian fadakhaltahumun nar, lantas mengapa engkau masukkan mereka ke neraka? Padahal dulu kami sama-sama sholat, kami dulu sama-sama puasa, dulu kami ketika di dunia sama-sama melaksanakan ibadah haji. Lalu kenapa ya Allah engkau masukkan mereka ke dalam api neraka? Lalu Allah pun berfirman, Izhabu, pergilah kalian ke neraka, wa akhrizu man arabtum minhum, lalu keluarkanlah mereka orang-orang yang kalian kenal. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Musnad Ahmad. Dalam Sahih Bukhari dijelaskan juga, disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Izhabu
faman wajadtum fi qalbihi misqala dinarim min imanin fakhriju. Keluarlah kalian dari surga itu menuju ke api neraka. Dan siapa saja salah seorang di antara kalian mendapati seseorang yang di dalam hatinya terdapat iman meskipun hanya sebesar atom, keluarkanlah dia dari api neraka. Ini saudaraku, orang-orang beriman dapat mensyafaatkan saudara yang lain yang beriman. Oleh karena itu, orang yang beriman sampai hari kiamat tetap berkawan. Di dunia berkawan, di akhirat pun berkawan. Dan orang beriman itu mampu mensyafaatkan saudara yang beriman. Beda dengan orang yang tak beriman. Di dunia gotong-gotokan, di akhirat pun nafsi-nafsi, urus-urus diri sendiri. Jadi, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Az-Zukhruf ayat 67, al-khillau yawma ijim ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Teman-teman akrab pada hari itu, pada hari kiamat, di hari akhirat, sebagian menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syafaat anak kecil yang meninggal dunia. Di dalam hadis riwayat Bukhari yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "La yamutu lil muslim, la yamutu li muslim salasatum minal walad." Tidaklah seorang muslim yang ditinggal mati oleh 3 orang anaknya. Fayalijan nar illa tahillatal qasam. Dia akan masuk neraka kecuali hanya sekedar lewat. Orang yang mati anaknya 3 yang belum dewasa, dia itu masuk neraka hanya sekedar lewat. Karena anak yang 3 itu mensyafaatkannya. Bahkan dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga, bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada para wanita dari kalangan Ansor, "La yamutu li ihda kunna salasah minal walad." Tidaklah salah seorang dari kalian ditinggal mati oleh 3 orang anaknya yang belum balik. Fatah tasibahu illa dakhalatil jannah. Lalu dia bersabar dan dia mengharapkan pahala dari Allah, pasti dia akan masuk surga. Kemudian seorang wanita bertanya, "Aznaini ya Rasulullah, bagaimana kalau 2 yang meninggal?" Rasulullah SAW menjawab, "Ausnain, walaupun 2." Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah syafaat yang diberikan Allah atas izinnya memberikan syafaat kepada yang lain. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Lalu pertanyaannya, apa kiat-kiat kita untuk mendapatkan syafaat di hari kiamat, di hari akhirat? Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, apa kiat kita sebagai seorang muslim untuk mendapatkan syafaat? Yang pertama, yakinilah kalimat tauhid dengan mengikhlaskan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tetap ittibak, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan lainnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala, "Qila ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Siapa orang yang paling beruntung mendapatkan syafaatmu di hari kiamat?
Ya Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW pun bersabda, laqad zonantu ya Aba Hurairah alla yas'aluni an hadzal hadis. Wahai Abu Hurairah, sungguh aku menduga belum ada seseorang pun yang bertanya sebelum kamu menanyakan hal tersebut, karena aku mengetahui kecintaanmu kepada hadis. As'adun nas bisyafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisum min qalbihi aw nafsihi. Sesungguhnya manusia yang paling bahagia dengan syafaatku di hari kiamat adalah orang-orang yang berkata La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dengan tulus dari hatinya. Inilah orang yang berhak mendapatkan syafaat. Dipertegas oleh hadis riwayat Muslim yang kami bacakan di awal tadi dari Abu Hurairah, wa inni tabahtu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah fahiya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la yusriku billahi syai'a. Dan sesungguhnya syafaatku ini akan diperoleh insyaallah bagi orang yang mati dari umatku dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. An Mu'az Ibnu Jabal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, siapa yang mati di akhir hayatnya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma qala abadun la ilaha illallah qattu mukhlisun illa futihat lahu abawabus sama hatta tufdiya ilal arsi majatanabail kabair. Setiap kali seorang hamba mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas, akan dibukakan baginya pintu-pintu langit hingga ia akan tembus ke aras selama dosa-dosa besar dijauhinya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi syarat yang pertama untuk mendapatkan syafaat yaitu dengan meyakini, meninggikan kalimat tauhid dalam kehidupan, dan di akhir hayatnya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia mati dalam keadaan tidak mensyirikatkan sesuatu dengan Allah. Yang kedua, kiat untuk mendapatkan syafaat Nabi kita di hari kiamat, yang kedua adalah sering kita membaca Al-Quran dengan mentadabburinya dan mengamalkannya. Dari Abu Umamah bahwa dia mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda, Iqra'ul Qur'an, baca kalianlah Al-Quran, fa innahu yakti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada para pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, yang mensyafaatkan kita nanti di hari kiamat adalah puasa. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ahmad Al-Hakim dari Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, As-siyam wal Qur'an yasfa'ani lil abadi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran
akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat kelak. Yaqulus siyam ay rabbi manaktuhu ta'am wasyahawati bin nahar fasyafi'ni fih. Puasa berkata, wahai Tuhanku, ia ketika berpuasa di dunia dia menahannya dari makan pada siang hari dan dia pun menahan nafsu syahwatnya. Oleh karena itu, perkenankanlah aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Wa yaqulul Qur'an, dan Al-Quran pun berkata, manaktuhun naum bil lail. Ya Allah, ya Tuhanku, dia menahan dirinya untuk tidak tidur pada malam hari untuk membaca Al-Quran. Fasyafi'ni fih, maka berikanlah kepada aku kesempatan untuk memberikan syafaat kepadanya. Qala fa yu syafa'an, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada keduanya, yaitu puasa dan syafaat, mensyafaatkan orang yang sering berpuasa dan mensyafaatkan orang yang sering membaca Al-Quran. Yang ke berapa sekarang? Kelima Ustaz, kelima. Kelima atau keempat? Kelima Ustaz. Keliru kita Ustaz, keliru. Tanda perangkat sini ini. Yang keempat, seringlah membaca doa setelah azan. Dalam hadis riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dalam hadis riwayat Bukhari, bahwa Rasulullah SAW bersabda, man qala hina yasma'un nidah, barang siapa yang membaca ketika dia mendengarkan azan, Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wa ba'ashum maqamam mahmudan allazi wa'attah halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, maka dia berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia berkata bahwa Nabi kita Muhammad SAW khusus azan setelah solat maghrib, diajari Nabi beliau sebagai istrinya yang sangat setia, kalau setelah azan solat maghrib beliau diajari bacaannya adalah Allahumma innaha iqbalu lailika wa idbaru naharika waswatu du'atika. Allahumma innaha iqbalu lailika wa idbaru naharika waswatu du'atika. Ya Allah, ini adalah saat datangnya malammu dan berlalunya siangmu, serta suara orang-orang yang memohon kepadamu, maka ampunilah daku. Ini doa sesudah azan khusus setelah salat maghrib. Kemudian yang kelima, memperbanyak solawat. Aksiru alayya minas salati yaumal zum'ah wa laylatal zum'ah faman fa'ala zalika kunta lahu syahidan wa syafi'an yaumal qiyamah. Perbanyak kalianlah untuk bersolawat kepadaku di hari Jumat dan malam Jumat. Barang siapa yang melakukan hal itu, aku akan menjadi saksi baginya dan memberikan syafaat kepadanya di hari kiamat. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Man shalla alayya hina yusbihu asron wa hina yamsi asron adarokathu syafaati. Siapa saja yang bersalawat kepada Nabi di waktu pagi 10 kali dan di waktu sore 10 kali, maka ia berhak mendapatkan syafaatku. Hadis riwayat Tabrani. Insyaallah kita juga setelah ini berikut. Kaum muslimin dan kaum muslimat, rekan radio di mana saja kita berada yang sangat kami muliakan dan kebanggakan, mari kita berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan syafaat Nabi kita. Karena dengan melakukan kiat-kiat dengan bentuk amalan-amalan dan ibadah-ibadah yang telah kami sebutkan, sebetulnya masih banyak lagi amalan yang lain, antara lain meninggal di kota Madinah, di kota suci, dan sabarlah di atas kesusahan kalau berada di Madinah. Dan kemudian
memperbanyak solat sujud. Itu adalah amalan yang akan mengantarkan kita untuk mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan ketika kita mensolatkan solat jenazah mayit, maka dengan cara itu juga kita akan mendapatkan syafaat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menjadikan kita, keluarga kita, anak dan keturunan kita sampai hari kiamat termasuk orang yang mendirikan solat, hamba yang selalu taat dan melaksanakan sunnah Nabi sehingga dia berhak mendapatkan syafaat. Dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu pengetahuan, keimanan dan ketakwaan, dan mendapatkan hidayah sehingga kita selamat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi, ketupat dibelah 4 yang cinta solawat, insya Allah pasti akan mendapatkan syafaat. Usikum nafsi bitaqwallah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Indahan adalah nasi. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Nasrullah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.